Baik, kita sudah sampai di minggu terakhir dari seri khotbah Abide. Seperti Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui, Abide atau tinggal atau tetap di dalam firman Tuhan, di dalam kuasa dan keindahan firman Tuhan adalah tema sepanjang tahun 2022 ini. Kami percaya bahwa ketika Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya memutuskan untuk tinggal di dalam firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sepanjang tahun 2022 ini kita akan melihat kuasa Tuhan yang nyata bekerja dalam kehidupan kita semuanya. Baik, judul minggu ke-6, firman menjaga kita dari yang jahat. Teksnya diambil dari Yohanes 17 ayat 8 sampai 9, atau ada beberapa ayat lagi sepanjang pasal 17 dari Injil Yohanes. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 8 saya bacakan ya. Di situ dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yohanes pasal 17 ini berbicara tentang doa Tuhan Yesus ya, kepada Allah Bapa. Nanti saya akan jelaskan berdoa di sini dalam pengertian meminta ya. Tuhan meminta kepada Bapa, dan di ayat 8 dikatakan, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka siapa? Mereka murid-muridnya mendengar pada waktu itu, dan juga untuk kita yang pada hari ini. Dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Injil Yohanes ini ditulis dengan tujuan agar orang-orang terutama yang Yahudi yang menantikan Mesias itu percaya bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah Bapa, bahwa Yesus adalah Tuhan sendiri, Juru Selamat, Mesias yang mereka nantikan. Nah, waktu itu tidak semua orang percaya pada pemberitaan firman Tuhan pada waktu itu, apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi ada sebagian yang percaya, dan ini doa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya termasuk muridnya, dan dikatakan, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lalu ayat yang ke-9, di sini dikatakan, aku berdoa untuk mereka. Sekali lagi, kata berdoa yang di sini dipakai dalam teks aslinya itu bukan berdoa ya, tapi meminta. Kenapa begitu? Karena kalau Tuhan berdoa kepada Allah Bapa, bukankah itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih rendah dari Bapa? Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu setara dengan Bapa. Jadi menurut teks aslinya, kata berdoa di sini dalam pengertian bukan memohon ya. Memohon itu kan dari yang rendah kepada yang atas ya. Tetapi dalam pengertian setara. Jadi aku meminta ya. Jadi bukan aku berdoa, tapi aku berdoa, aku meminta kepada Bapa, karena setara untuk mereka, untuk murid-muridnya, dan untuk kita hari ini, murid-murid Tuhan Yesus, bukan untuk dunia aku berdoa. Jadi dalam ayat ini dikontraskan, Tuhan tidak berdoa untuk dunia, bukan untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Dia, bahwa Dia adalah Tuhan, Mesias, Juru Selamat, tetapi untuk mereka, di sini untuk murid-muridnya, pendengarnya pada waktu itu yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, dan untuk kita. Ya, dan di sini dikatakan yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, murid-murid Tuhan Yesus yang menjadi pendengar pada waktu itu dikatakan mereka itu miliknya Allah, milik Allah Bapa, milik Tuhan Yesus. Demikian juga pendengar hari ini kita semua, waktu kita mendengarkan firman yang dibacakan, kita ini juga adalah milik Bapa, kita ini miliknya Tuhan Yesus.
Dan Tuhan secara spesifik berdoa untuk kita, bukan untuk dunia. Nah, dalam kitab Yohanes pasal 17 ini adalah doa Yesus, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum penangkapan, sebelum dia ditangkap dan sebelum dia disalibkan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa waktunya itu tidak panjang lagi, tidak lama lagi dia akan segera disalibkan, ya. Ketika Tuhan tahu bahwa waktunya sudah semakin dekat, Tuhan Yesus berdoa dalam pengertian meminta ya, untuk murid-muridnya kepada Bapa dan mengirim mereka ke dunia, mengirim mereka untuk memberitakan kabar baik ke dunia ini. Nah, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita berdoa untuk kita, para muridnya, untuk kita dibebaskan dari yang jahat, dan dikuduskan sewaktu kita menjalankan misinya. Ada 2 poin di sini yang saya ingin bagikan secara sederhana. Yang pertama, Tuhan Yesus berdoa dalam pengertian meminta agar murid-muridnya dijauhkan dari yang jahat. Ya, sekali lagi bentuk grammar dari firman ini dia masih terjadi sampai hari ini. Dengan kata lain, Tuhan Yesus meminta pada Bapa waktu itu bukan hanya untuk muridnya menjadi pendengar pada waktu itu, tapi juga untuk kita sampai hari ini, bahwa kita dijauhkan dari yang jahat. Kenapa? Karena kita ini milik Bapa di surga, kita ini miliknya Tuhan, kita ini miliknya Tuhan Yesus ya. Dan ingat tadi Tuhan berdoa bukan untuk dunia, bukan untuk orang yang tidak percaya, tapi Tuhan berdoa spesifik untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya, meminta kepada Bapa agar kita dijauhkan dari yang jahat. Nah, di dalam Yohanes 17 ayat 15-16 di sini dikatakan, "Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Tuhan tidak meminta kepada Bapa, Tuhan Yesus tidak meminta kepada Bapa supaya kita diambil dari dunia ini, supaya kita lepas dari penderitaan ini, kita segera bersama-sama dengan Bapa di surga dalam kehidupan yang kekal, yang abadi, ya. Tetapi Tuhan mengatakan mereka akan tetap ada di dunia ini, ya. Tetapi Allah Bapa melindungi kita semua dari yang jahat. Jadi judul khotbah minggu ini adalah firman yang melepaskan kita dari yang jahat. Ini Tuhan sendiri yang meminta kepada Bapa agar kita dilepaskan, kita dilindungi daripada yang jahat. Lalu ayat yang ke-16 dilanjutkan, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kewarganegaraan kita ini bukan di dunia ini. Ini cuma sementara. Kita harus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya harus memiliki mindset atau cara berpikir bahwa kehidupan yang kita alami di Yogyakarta, kita tinggal di Yogyakarta atau saudara mungkin dari luar kota itu hanya sementara. Ini bukan tempat tinggal tetap kita di sini, bukan, ya. Dan Tuhan mengatakan di sini mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, ini tidak hanya mengacu kepada tempat tinggal, tetapi juga gaya hidup, ya. Cara berpikir kita, gaya hidup kita ini bukan dari dunia. Yes, kita masih butuh makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan hidup seperti seharusnya di muka bumi manusia normal. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kewarganegaraan kita bukan di dunia, dan kemudian juga cara hidup kita juga bukan duniawi. Sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, sebagai murid Tuhan Yesus, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami penganiayaan karena iman kita akan mengalami kesulitan atau kita sedang mungkin mengalami kesulitan, seperti pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Ini kesulitan yang sedang kita hadapi. Kita bisa dianiaya karena iman kita, karena kita Kristen, ya.
jabatannya mungkin ditahan, kemudian tidak ada promosi, tidak ada peningkatan, tidak ada kesempatan diberikan karena kita Kristen, ya, dan bahkan kematian jasmani selama kita hidup di muka bumi ini. Namun Tuhan Yesus meminta agar Allah melindungi hati dan pikiran kita melalui kasih dan kehadirannya dalam setiap situasi yang kita alami ketika kita hidup di muka bumi ini. Itu Bapak Ibu, kita tidak menyingkir dari dunia dan mengasingkan diri kita dengan hidup sebagai seorang hermit, ya, berpetapa yang mengasingkan diri kita dari keributan dunia, tapi kita tetap ada di dalam dunia ini, kita tetap hidup, kita tetap bekerja, kita tetap berkarya di dalam dunia ini, tapi ingat, kita bukan dari dunia, dan keluarga negaraan kita bukan dunia, dan cara hidup kita juga bukan dunia. Itu sebabnya pada awal kekristenan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, lambang orang Kristen itu bukan salib, ya. Zaman modern ini aja baru orang pakai kalung salib, gelang salib, dan sebagainya, tato salib, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka Kristen. Tapi pada awal mula kekristenan itu ditandai dengan ikan, ya, gambar ikan kayak angka 8 tidur gitu kan. Nah, kenapa gambar ikan? Kenapa bukan salib? Karena ikan ini mewakili seharusnya orang Kristen seperti ikan, ya. Kalau Bapak Ibu makan ikan laut, ya, kita makan ikan kakap, kita makan ikan apalagi ikan laut, ya. Berbagai macam ikan laut. Bapak Ibu kan tidak makan ikan laut lalu kemudian dihidangkan di piring Bapak Ibu saudara lalu rasa ikannya asin kan? Enggak kan? Tetap ikannya tidak asin kecuali memang diasinkan dikasih garam. Tetapi kalau kita makan ikan laut, ikan itu tidak asin. Kenapa? Karena ikan itu punya sistem pernafasan, insang dan sebagainya yang bisa menyaring garam di air laut sehingga tidak mengefek tubuhnya menjadi ikan asin gitu loh. Enggak. Nah, itu sebenarnya menggambarkan kehidupan orang Kristen bahwa kita ini ada di dunia yang berdosa, ya, yang jahat, tetapi seharusnya kita tidak menjadi seperti dunia, tidak menjadi duniawi. Ya, kita dilambangkan sebagai ikan yang ada di dunia ini, tapi kita tidak duniawi. Nah, jadi waktu kita hidup di dunia ini, Tuhan meminta kepada Bapa supaya kita dijaga daripada yang jahat, dan Tuhan Yesus meminta agar Allah melindungi hati dan pikiran kita melalui kasih dan kehadirannya dalam setiap situasi sulit yang kita alami pada hari-hari ini. Nah, kita akan melihat, ya, tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus dan orang percaya di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 10. Bagaimana mereka bisa mengatasi penderitaan yang mereka alami pada waktu itu. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai 11 di situ dikatakan, firman-Nya berbunyi, "Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil." Asia Kecil ini sekitar Turki modern, ya, Efesus Turki, Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus ini rasul terbesar dalam Perjanjian Baru yang menulis 2/3 Perjanjian Baru, dan karena pekerjaannya selagi dia hidup di muka bumi, maka Eropa, Asia Kecil menjadi Kristen, ya, dan sampai hari ini kekristenan merambah ke seluruh dunia. Kontribusi yang paling besar yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Tetapi dalam perjalanan misinya, dalam pekerjaannya, bukan mudah, ya. Dikatakan beban yang ditanggungkan atas mereka itu begitu besar, ya, dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa akan hidup kami ini. Wow. Bapak Ibu pernah nggak dalam satu situasi, Bapak Ibu merasa putus asa? Apakah karena masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah membesarkan anak, orang tua yang putus asa sudah?
dalam membesarkan anaknya, atau dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam tantangan yang dihadapi, rasanya itu putus asa, ya, kecewa dan ingin berhenti. Mungkin tidak dikatakan, tapi dalam hati Tuhan, sudahlah saya kembali saja ke rumah Bapa gitu kan, karena tekanan yang dihadapi. Nah, seperti itulah yang Rasul Paulus alami pada waktu itu, dan orang percaya yang alami pada waktu itu. Karena begitu besar, begitu berat, sampai dia putus asa dengan hidupnya. Hari-hari ini, orang yang melayani Tuhan itu suka, ya, kata melayani Tuhan itu suka. Tetapi pelayanan kepada Tuhan dan beban yang ditimbulkan dari pelayanan pada Tuhan itu berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang yang bekerja untuk memberitakan Injil, tidak mudah. Ya. Kelihatannya mungkin gampang, ya, hanya khotbah, tapi tidak mudah, Bapak Ibu. Begitu ada hal yang begitu besar, begitu berat, dan Rasul Paulus mengatakan dia bahkan sampai putus asa. Lalu di ayat yang ke-9 dikatakan, perhatikan ayat 9, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah, kata dijatuhi hukuman ini adalah istilah pengadilan pada waktu itu. Kita tahu Rasul Paulus ini kan dia belum dihukum mati. Ya, dia menulis surat ini dari Efesus, dia belum dihukum mati. Tetapi seolah-olah hukuman mati, memang dia dihukum mati kemudian, tapi seolah-olah hukuman mati itu sudah terjadi. Karena begitu beratnya tekanan, beban yang ditanggung dalam pelayanannya. Tetapi dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, masalah yang Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya hadapi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam profesi, dalam apapun, yang kita alami Bapak Ibu, itu seharusnya membuat kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan izinkan ada satu situasi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, masalah yang begitu berat yang tadi digambarkan di ayat yang ke-8, begitu beban, begitu berat, begitu susah, dan bahkan tadi di ayat yang ke-8 dikatakan putus asa, ya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya pernah mengalami seperti itu, tujuannya adalah agar kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan izinkan masalah itu terjadi agar kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan kepada sumber penghasilan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dari gaji Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dari keuntungan investasi dari Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan dari properti apapun yang Bapak Ibu miliki. Tapi Tuhan izinkan masalah itu terjadi agar kita menyadari bahwa kita ini cuma manusia dan kita bergantung kepada Tuhan. Ya. Masalah yang seperti ini yang terjadi membuat iman kita bertumbuh seharusnya. Karena kita menyadari bahwa kita ini cuma manusia dan kita perlu bergantung kepada kekuatan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini Rasul Paulus mengatakan tetap dia hanya menaruh kepercayaannya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Jadi meskipun dengan pengertian begini, meskipun nanti dia mati, dia yakin bahwa dia akan dibangkitkan. Itu kan? Allah yang sanggup membangkitkan orang-orang mati, meskipun yang paling ditakuti manusia kan kematian. Betul nggak? Manusia kan paling takut kematian kan, betul ya? Atau ada di sini yang tidak takut mati? Kita semua takut mati, kita semua ingin umur panjang, sehat, walafiat, wah Mercedes, Fiat, nggak ada mobil Fiat sekarang ya. Walafiat, kita semua ingin umur panjang, sehat, diberkati, happy, ya kan? Manusia paling takut mati. Tapi yang paling ditakuti ini kalau terjadi, Rasul Paulus mengatakan, Tuhan sanggup membangkitkan orang-orang mati. Dan kita baca di Injil, Tuhan bangkitkan Lazarus. Dan kemudian Tuhan juga bisa membangkitkan bukannya Lazarus, tapi kita yang mati secara fisik, Tuhan bangkitkan secara rohani, secara roh, dan kita hidup kekal selama-lamanya. Jadi di sini Rasul Paulus ketika mengalami tekanan yang begitu berat, beban yang betul-betul sangat berat, dan dia mengatakan bahwa dia putus asa dengan hidupnya.
hanya untuk membuat Rasul Paulus dan kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, agar kita lebih percaya kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan, kekuatan, sumber daya, network, fasilitas yang kita miliki. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Lalu masih dilanjutkan di ayat yang ke-10, dia katakan demikian, dari kematian yang begitu ngeri. Nah, perhatikan, Bapak Ibu bisa pernah baca nggak? Di sini Rasul Paulus, kematian yang begitu ngeri. Ini masalah apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus? Kita tahu ya, Rasul Paulus pernah mengalami kapal karam. Kapalnya hancur dan dia hanyut sampai ke Pulau Malta kan. Ingat ya. Bisa juga mungkin yang dia maksud adalah ketika dia memberikan Injil di Efesus ketika terjadi keributan dan murid-muridnya, pengikutnya Rasul Paulus dianiaya dalam kuil penyembahan Artemis pada waktu itu. Ya. Bisa juga hardship ya, kesulitan. Kalau kita baca di bagian lain dikatakan dia kelaparan, dia telanjang, dia diancam oleh pedang, oleh maut, kapal karam, dirajam batu dan sebagainya. Rasul Paulus itu mengatakan dari kematian yang begitu ngeri, dia menggambarkan dengan begitu ngeri. Ya. Tapi Tuhan telah dan akan, dia mengatakan telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian pernah nggak di sini mengalami mujizat? Saya pernah mengalami mujizat. Ya. Dan dalam hati kita bilang, wah Tuhan bisa nggak engkau melakukan mujizat itu lagi? Kita melihat kita disembuhkan, kita melihat dalam kesulitan keuangan, kemudian kita diberkati. Dalam hati kita bisa bilang, wah Tuhan bisa nggak ya engkau melakukan mujizat yang sama lagi? Kabar baiknya Bapak Ibu, Tuhan bisa. Ya. Di sini dia mengatakan dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah menyelamatkan Rasul Paulus dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini kabar baik pada kita pada hari ini. Kesulitan apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari alami hari ini, dan Bapak Ibu sudah melihat penyelamatan yang Tuhan lakukan dalam keluargamu, dalam keuanganmu, dalam kesehatanmu. Bagi saya dan bagi kami sekeluarga, tahun lalu 2021 itu mujizat. Kami bisa sembuh dari COVID varian Delta. Dan saya cukup berat, menengah. Kalau Bu Yanti yang lainnya ringan, tapi saya menengah. Ya, karena hampir dirawat di rumah sakit. Bagi saya itu mujizat. Banyak kali Bapak Ibu mungkin merasa bahwa Pak Jimmy ini melayani Tuhan diberkati kaya ya. Saya aminkan saja. Saya punya rumah, punya mobil kaya, oh ya amin, amin. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu apa yang kami alami tidak mudah. Dan kami sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan. Dan kami akan lagi terus melihat pertolongan Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu, saya ingin mendorong Bapak Ibu, saudara-saudari semua untuk percaya, menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ketika kesulitan hidup saudara, apakah dalam keluarga, dalam hubunganmu suami istri, dalam engkau mendidik anak-anakmu, membesarkan anak-anakmu bukan satu tanggung jawab yang ringan tentu saja. Dalam kesehatan Bapak Ibu saudara-saudari, dalam keuangan, dalam tekanan pekerjaan, percaya bahwa Tuhan akan tolong. Tuhan sudah menolong dan Tuhan sanggup menolong lagi. Tuhan sanggup mengulang kembali pertolongannya. Di ayat yang ke-11 kita lanjutkan, Rasul Paulus mengatakan, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Perhatikan baik-baik teks ini. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi Rasul Paulus di sini melihat kuasa doa, perhatikan ya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada Allah tidak boleh sampai membuat kita mengesampingkan sarana-sarana yang baik yang sudah ditetapkan. Dan doa adalah salah satunya. Kita harus berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk satu sama lain. Betul bahwa Tuhan menjawab doa kita sebelum kita meminta. Betul bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita meminta. Seperti di Matius 6 kan, doa Bapa kami Tuhan katakan, sebelum kamu minta Bapamu di surga tahu. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya tidak berdoa. Ada kuasa yang besar dalam berdoa. Buktinya tadi Rasul Paulus di ayat yang ke-11 dia dikatakan karena kamu juga jemaat di Korintus turut membantu mendoakan kami. Ya, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Jadi kita tidak boleh mengesampingkan doa dan kuasa doa. Dalam Yakobus dikatakan engkau marah bertengkar karena engkau tidak berdoa dan tidak memperolehnya. Jadi ada kuasa dalam doa. Kita tidak boleh mengatakan, oh saya sudah diberkati, saya tidak perlu berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus berdoa untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, apalagi untuk pemimpin rohani kita. Ya, mudah-mudahan ini bukan jemaat Ebenezer Jogja ya. Orang sering berpikir sebaliknya. Menurut mereka justru pendeta lah gembalanya yang berdoa untuk jemaat. Dan mereka hanya menerima saja. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya percaya ini bukan jemaat Ebenezer Jogja yang punya pikiran seperti ini. Justru Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus berdoa untuk pemimpin rohani kita. Saya juga pasti punya pemimpin rohani ya. Ada pemimpin rasuli, apostolik tim. Ada orang-orang yang mengembalakan saya. Seharusnya kita berdoa lebih banyak lagi untuk memimpin rohani kita. Karena tadi Rasul Paulus mengatakan begitu banyak manfaat karena dukungan doa yang dinaikkan untuk Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan sisi lainnya. Ia ternyata memperoleh kekuatan dan keuntungan sangat besar dalam pelayanannya oleh karena doa-doa jemaat ya 11 tadi ya. Karena jemaat berdoa, jadi Injil juga diberitakan dengan pesat ya. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudari ingin berpartisipasi mendukung pekerjaan hamba Tuhan dan mendukung gereja Tuhan? Jawabannya kalau iya, caranya berdoalah untuk kami yang melayani Tuhan. Saya baca satu literatur Bapak Ibu tentang bagaimana aktivitas gereja setan ya. Kami para pastor ini adalah targetnya, sasaran tembaknya. Mereka berdoa tuh pengikut gereja setan, sebenarnya bukan gereja ya, pengikut setan lah. Supaya hamba Tuhan itu keluarganya dihancurkan, kesehatannya dihancurkan, kesulitan, pokoknya itu sasaran tembak. Para hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, penginjil itu sasaran tembak. Ya, jadi maksud saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara-saudari ingin berpartisipasi, kalau tidak ingin itu lain cerita ya. Mendukung pekerjaan hamba Tuhan dan gereja Tuhan, berdoalah untuk kami. Rasul Paulus sendiri mengatakan begitu besar manfaat yang dia peroleh ketika dia mendapat dukungan doa dari jemaat di Korintus. Poin yang kedua, Tuhan Yesus berdoa dalam pengertian meminta ya, agar murid-muridnya dikuduskan oleh firman-Nya. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka. Dalam bahasa Yunaninya, itu kuduskan itu artinya pisahkan mereka. Pisahkan mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita dipanggil untuk hidup kudus. Hidup kudus bukan berarti orang kudus punya halo ya. Halo itu bulatan bola bercahaya di atas kepala kita. Kudus bukan berarti Bapak Ibu pakai baju putih, makan nasi putih, minum air putih, bertapa di gunung, itu orang kudus enggak. Orang kudus adalah dipisahkan, tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh apa?
Kita dipisahkan, kita dikuduskan oleh firman Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian kedua dari permintaan Tuhan Yesus kepada Allah Bapa adalah agar kita disucikan oleh firman Tuhan. Saat Bapak Ibu Saudara-saudari mematuhi firman Tuhan, kita dapat terus mengalami keselamatan dari kekuatan dosa. Melalui kuasa pengudusan dan transformasi oleh firman Tuhan, kita menjadi lebih seperti Yesus setiap hari hidup kita. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan berkuasa untuk merubah kita. Transformasi. Dalam bahasa Yunani, transformasi itu metamorfosa. Meta itu trans, perubahan. Formasi, form itu bentuk. Morfo. Ke bahasa Yunani lalu jadi bahasa Inggris form, ya, atau bentuk. Transformasi berarti perubahan bentuk. Ya, yang paling bagus untuk menggambarkan kata transformasi ini adalah dari kepompong ulat, dari ulat menjadi kepompong menjadi kupu-kupu. Ya, ulat menjijikkan ya. Ada yang suka dengan ulat di sini. Apalagi berbulu itu bisa gatal ya. Makanannya debu, dia makan daun, tapi satu hari dia jadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu indah ya. Melambangkan keindahan. Jadi melalui firman Tuhan, kita memutuskan 2022 ini kita mau tinggal dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup merubah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Setiap hari hidup kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Filosofi bisa berubah di dunia ini. Filsafat, filosofi, ajaran-ajaran bisa datang dan pergi. Ajaran-ajaran tentang self-help, ya, begitu banyak self-help, kita mendorong diri kita sendiri. Ya, begitu banyak ajaran-ajaran motivasi, ya, bisa datang dan pergi. Pemerintahan bisa naik dan turun, tapi firman Tuhan tetap sama, janji Tuhan tetap sama, dan misi Tuhan tetap sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, janji Tuhan tetap sama, jalannya tetap sama, dan misinya tidak pernah berubah. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Suatu kita memutuskan untuk kita tinggal dalam firman Tuhan sanggup untuk menguduskan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan saya. Hidup kita semakin hari semakin menyerupai Tuhan Yesus. Setelah berdoa, setelah meminta kepada Bapa agar murid-muridnya dijauhkan dari jahat dan dikuduskan oleh firman, Tuhan Yesus berkata kepada Bapa, ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, penyembahan kita kepada Tuhan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita bersama Tuhan, berkat yang kita alami, kesembuhan yang kita alami, pemulihan yang kita alami, mujizat yang kita alami, kebaikan yang kita alami, hidup kekal yang kita alami, semuanya itu tujuannya untuk kita beritakan, bukan untuk kita nikmati sendiri. Bukan untuk kalangan sendiri. Bukan. Tapi Tuhan berkata, dia mengutus murid-muridnya. Setelah dikuduskan, setelah diselamatkan dari yang jahat dan dikuduskan oleh firman Tuhan, Tuhan mengatakan, aku mengutus mereka ke dalam dunia ini. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya berdoa, saudara bisa membawa jiwa datang kepada Tuhan. Sepanjang umur hidup saudara, saudara berbuah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, ada mahkota pemenang jiwa yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya bisa kita tinggalkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak bisa membawa rumah, properti, surat berharga, tabungan, deposito, emas, perak, dan sebagainya. Tapi jiwa kita bisa bawa ke surga. Waktu kita memenangkan jiwa, itulah harta rohani yang kekal kita. Puji Tuhan kita bisa punya rumah dan sebagainya. Tapi itu semua tidak bisa kita bawa. Yang kita bisa bawa adalah jiwa. Suami kita, istri, anak-anak, keluarga besar kita, teman, kolega, sahabat, relasi. Kita bisa bawa jiwa mereka ke surga. Untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus sebagai
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, sekali lagi saya ulangi, semua kebaikan Tuhan, hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara-saudari dapatkan di dalam Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, bukan berakhir pada diri kita sendiri. Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ini bukan lagi doa ya, ayat 18 ini bukan lagi doa, ini statement, pernyataan, faktanya, bahwa pengikut Yesus ditetapkan untuk pergi ke dunia dan mewartakan kebenarannya dimanapun kita berada. Nah, amanat agung, saya lebih suka, bukan amanat, saya lebih suka kata perintah agung. Kalau amanat itu kita dengar bendera upacara, kita akan mendengarkan amanat dari pembina upacara. Istirahat gerak, terus kemudian kita istirahat lalu mendengarkan, dan kita tahulah apa yang dikatakan pembina ya, masuk kiri, keluar telinga kanan gitu kan, waktu kita SMA dulu, mahasiswa. Bukan amanat ya, ini perintah. Amanat itu optional, bisa dilakukan, bisa nggak lakukan, tapi ini perintah, harus dilakukan. Karena yang perintah Tuhan Yesus. Jadikanlah bangsa-bangsa muridku, pergilah memberitakan Injil, itu perintah. Itu bukan optional, itu bukan saran, Bapak Ibu, itu perintah. Nah, perintah agung ini menakutkan kan? Karena tadi Rasul Paulus mengatakan ada aniaya yang dialami, ada kekurangan, ada kapal karam dan sebagainya, ada resistance dari kegelapan, ada penolakan dari kegelapan waktu kita memberitakan Injil. Tetapi ada janji, perintah ini disertai dengan jaminan dan perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam doa Tuhan Yesus bagi kita, Tuhan memberi kita semua yang kita butuhkan untuk kita mentaati dan mewartakan Dia kepada dunia. Jadi ending dari serial Abide ini, Bapak Ibu, saya simpulkan selama 6 minggu, kita tinggal dalam firman Tuhan, kita mengalami kuasa dan keindahan firman Tuhan dengan tujuan apa? Setelah kita diselamatkan dari yang jahat karena firman Tuhan, menyelamatkan kita dari yang jahat. Setelah kita dikuduskan oleh firman Tuhan, karena firman Tuhan berkuasa menguduskan kita, tidak berakhir di situ. Terus Tuhan mengatakan tadi, ayat 18, 17, 18 tadi, dan aku mengutus mereka ke dunia ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, apapun profesi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita cuma punya satu pekerjaan selagi kita di muka bumi ini, yaitu memberitakan Injil, membawa kabar baik, sehingga setiap orang bisa mendengarkan, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Kita bisa membawa jiwa mereka bersama-sama dalam kekekalan. Dan suatu hari nanti di surga, mereka akan berterima kasih ya, karena Engkau, karena Bapak, karena Ibu, karena saudara-saudari, saya bisa diselamatkan. Dan itulah harta rohani kekal kita yang tidak bisa kita diambil oleh siapapun. Waktu kita bisa membawa jiwa-jiwa datang ke Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, serial Abide selama 6 minggu ini membuat kita tidak kita camping dalam pengertian hanya kita enjoy firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan. Dan kabar baiknya Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Jadi saya dorong Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di sini, tahun 2022 ini mari kita berbuah jiwa-jiwa yang nggak pernah menginjil. Mungkin bertanya gimana caranya Pak? Gampang sekali. Ceritakan kebaikan Tuhan. Berdoa untuk orang-orang yang Bapak Ibu temui ketika mereka sakit, mereka dalam masalah. Dan berdoa untuk mereka, bukan di depan mereka. Berdoa untuk mereka. Somehow nggak tahu bagaimana caranya, kapan saatnya, dan bagaimana di mana tempatnya. Mereka bisa mengenal Tuhan. Saya mendorong setiap kita berbuah jiwa. Kita harus ada orang yang kita menangkan. Karena itu perintah. Bukan optional, bukan pilihan, bukan amanat ya. Tapi perintah agung. Bukan amanat agung, tapi perintah agung. The greatest commandment. Perintah agung, yaitu pergi jadikanlah bangsa-bangsa murid. Dan Tuhan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya berdoa untuk jemaat-Mu,
agar selama 6 minggu firman yang kami dengarkan tentang Abide yang menjadi tema tahun 2022 ini, kami tidak hanya mendengarkan, kami tidak hanya menjadikan koleksi pengetahuan kami, koleksi pewahyuan, koleksi kebenaran, tapi kami melakukannya. Dan firman-Mu berkata setelah kami diselamatkan daripada yang jahat, karena firman-Mu berkuasa menyelamatkan kami, dan kami dikuduskan oleh firman-Mu, terus Kau berkata, kami diutus ke dunia ini, diutus ke tempat kami bekerja, diutus di kampus kami, di keluarga kami, di komunitas kami, dimanapun kami berada, profesi kami, untuk membawa berita Injil, untuk membawa kabar baik, bahwa Tuhan Yesus sudah mati untuk dosa teman kami, relasi kami, kolega kami, keluarga besar kami. Dan kami tidak perlu terpisah dari Tuhan selamanya di neraka, tapi kami bisa bersama-sama dengan Engkau di surga yang kekal dan abadi dan indah selama-lamanya. Karena berdoa agar kami tidak menjadi orang Kristen yang egois, yang hanya mengalami kebaikan-Mu hanya untuk kami sendiri, hanya untuk kalangan sendiri. Tapi kami membawa misi dalam hidup kami. Misinya adalah membawa kabar baik kepada siapapun, dimanapun. Baik waktu kami baik keadaannya maupun waktu kami tidak baik keadaannya. Kami dipanggil untuk memberitakan Injil. Terima kasih Tuhan Yesus, sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian.